kampung Bidara Cina. Pada waktu itu semua bilang jangan Pak, datang ke sana warga itu marah sama Pemprov. Enggak, saya mau datang ketemu. Saya datang jam 10 malam Bang. Hanya berdua, saya dengan satu orang staf. Ketemu dengan seluruh warga di sana. Wih, marah semua warga itu pada pemerintah. A, B, C, D, F, G. Saya bilang saya mau bicara di sini, mau bicara solusi. Percaya, kita mau bicara satu-satu sampai akhirnya proses pengukuran tanah bisa dilakukan. Sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Berdasarkan penelusuran, saat proyek dilakukan, ternyata ada rumah warga di Kelurahan Bidara Cina yang terdampak. Di RT 9 RW 4, 4 bangunan yang terdiri dari 1 musola dan 3 rumah warga harus digusur. Salah seorang warga yang digusur, yaitu Atik Surati, mengaku awalnya kaget ketika mendengar selentingan rumahnya yang berada di bantaran Kali Ciliwung bakal terdampak. Ia mengira rumahnya tidak jadi terdampak lantaran warga telah menang di pengadilan. Atik saat itu mengaku diundang pemerintah membicarakan pembebasan lahan. Akhirnya ia datang, dijelaskan kompensasi. Ia bilang akan ganti untung. Nanti kalau ada tanaman dan lain-lain dapat kompensasi. Lalu diberikan paparan. Sejak awal ia mengaku tidak menolak untuk digusur untuk proyek tersebut, asalkan mendapatkan kompensasi yang sesuai. Mungkin bukan dirinya saja, mungkin keluarga yang lain juga seperti itu. Dirinya dari punya rumah harus punya rumah. Jangan sampai punya rumah lalu menjadi gembel. Belakangan, uang yang diterima dari ganti untung telah digunakan Ati membeli rumah yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya di bantaran Ciliwung yang sudah digusur. Ya kita juga nggak tahu kok tiba-tiba kesini. Nah saya juga nggak kepikir karena kan di dalam peta itu kan rumah saya nggak termasuk dalam proyek Sodetan ini. Ternyata tiba-tiba masuk. Ya, jadi saya kan dari bulan ini kalau nggak salah Agustus akhir ya duitnya itu September saya Kontrak. Saya bayar tanggal 1 September kontrak rumah itu. Dan hari itu juga saya mencairan saya untuk, nah tapi saya menunggu dulu, nggak langsung dapat rumah. Bersyukur iya, ya apapun itu kan namanya kita rezeki, apapun itu kita bersyukur. Tapi saya tetap agak sedih karena kan saya hidup di sini bertetangga bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Nah, apakah nanti nasib saudara-saudari sini akan sama dengan saya? Mendapat hak yang sama juga seperti saya, itu saya baru sampai hari ini pun saya berpikir itu. Ibu pengen tetap cari rumah di dekat sini. Ia sudah tua, untuk adaptasi dengan lingkungan baru tentu agak sulit. Warga terdampak lainnya yaitu Tukijo juga mengaku mendapat kompensasi sesuai yang diinginkan. Usai rumahnya digusur, Tukijo saat itu masih tinggal mengontrak di RT 09. Namun ia mengaku sudah mendapatkan rumah baru. Namanya program pemerintah Masak Ngeyel. Rumah hancur, duit nggak punya. Kalau dirinya yang penting punya rumah. Program-program yang sudah berjalan dari sebelum saya nih. Contoh, Sodetan Ciliwung tuh yang sering jadi yang ada tolak itu. Sodetan Ciliwung. Tidak, itu malah kita yang melaksanakan. Sekarang dilaksanakan, katanya Anda abaikan, Anda tidak laksanakan sehingga semua mandek di zaman Anda. Dan Anda tanda kutip dipermalukan, tanda kutip ya. Dengan semua apa yang Anda tidak kerjakan sekarang dikerjakan. Normalisasi Sodetan Ciliwung. Jadi Anda dianggap menghambat upaya untuk mengurangi banjir di Jakarta. Jadi Sodetan Ciliwung itu mandek bertahun-tahun. Ketika saya mulai bertugas di 2017, proyek itu nggak ada statusnya, berhenti. Kemudian saya datang ke kampung Bidara Cina. Pada waktu itu semua bilang jangan Pak, datang ke sana warga itu marah sama Pemprov. Kak, saya mau datang ketemu. Saya datang jam 10 malam. Hanya berdua, saya dengan satu orang staf. Ketemu dengan seluruh warga di sana. Wih, marah semua warga itu pada pemerintah. A, B, C, D, F, G.
Saya bilang saya mau bicara di sini, mau bicara solusi. Percaya, kita mau bicara satu-satu sampai akhirnya proses pengukuran tanah bisa dilakukan. Sampai akhirnya proses pembebasan lahan bisa dilakukan. Itu terjadi Bang, ketika saya bertugas. Dan saya bicara dengan warga. Saya mendatangi warga. Sebelumnya kalau lurah datang sama datang disambut pakai parang Bang. Boleh dicek gitu. Dan ketika saya datang mereka nggak sambut dengan parang. Mereka terima gubernur mau datang. Ketemu. Saya nggak bawa aparat sama sekali, cuma berdua. Proses itu kemudian berjalan. Dari situlah kemudian mulai pembangunan itu bisa dilaksanakan. Bahkan ada gugatan-gugatan di pengadilan yang kemudian saya sampaikan kita nggak usah banding. Itu bukan hanya kasus di sini Bang, beberapa kasus lain nggak usah banding. Supaya proyek-proyek kita bisa jalan. Nah, ketika saya selesai bertugas di bulan Oktober 2022, Sodetan Ciliwung sudah selesai 50%. Itu fakta Bang. Gak mungkin bisa Sodetan Ciliwung selesai 50% kalau gak ada pembebasan lahan, gak ada proses bicara dengan warga, tidak ada proses pengukuran. Nah itu semua dikerjakan. Nah ini kan jenis pekerjaan sunyi Bang. Pekerjaan yang ramai itu kan peresmian Bang. Ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat, itu dikerjakan. Tidak bisa, kemudian mendadak. Setelah saya selesai, dalam 2 bulan jadi. Simsalabim. Itu Bandung Bondowoso yang bisa begitu. Ia pindahkan di kebun nanas. Informasi yang dihimpun, pembebasan lahan 4 bangunan berproses sekitar Agustus 2022. Warga dan pemerintah akhirnya sepakat dengan nilai ganti untung pada 5 Oktober 2022. Kurun waktu itu, DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan. Sejumlah warga yang ditemui mengaku di zaman Anies, beberapa perwakilan pemerintah memang kerap melakukan pendekatan kepada warga untuk membicarakan lahan di Bidara Cina. Zaman Pak Anies, pembebasan 4 bangunan. Pak Heru datang doang yang sama Pak Jokowi. 4 bulan jabatan Heru kok udah kayak simsalabim, kata seorang warga saat meresmikan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat 23 Desember 2022. Pemerintah Jokowi meminta Heru Budi untuk membebaskan pembangunan Sodetan. Jokowi menyampaikan pengendalian banjir di Jakarta akan lebih baik apabila proyek Sodetan selesai dilakukan. Kombinasi bendungan ditambah Sodetan akan mengurangi separuh wilayah yang tergenang di Jakarta. Harapannya bulan Maret juga sudah selesai. Hal itu akan mengurangi banyak sekali wilayah yang sebelumnya tergenang menjadi tidak. Dari 488 hektar menjadi 2011 hektar, kurangnya separuh, hampir separuh lebih. Di zaman Heru Budi, pemerintah menertibkan sebanyak 59 bangunan di Jalan IPN Kebun Nanas. Di titik tersebut merupakan outlet Sodetan. Usai bangunan digusur, Heru mengatakan warga terdampak direlokasi ke rumah susun Cipinang Besar Utara. Ada 25 atau 26 warga sudah selesai. Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar menyatakan status lahan yang digusur merupakan aset Pemprov DKI Jakarta yang diserah terimakan dari Yayasan Trisakti kepada pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Ia menjelaskan dari 52 penghuni, ada 26 orang ber-KTP DKI yang direlokasi ke rusun. Sementara 9 orang warga yang berdagang ditempatkan di Pasar Binaan PD Pasar Jaya. Lalu warga terdampak yang ber-KTP luar Jakarta sebanyak 12 kakak diantar ke kampung halaman. Anwar mengatakan tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada warga lantaran lahan itu milik Pemprov. Itu aset Pemda. Jadi hanya diberikan rumah susun saja. Kini pembangunan Sodetan yang belum selesai lintas kepemimpinan itu ditargetkan akan rampung pada April mendatang.